Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang saya cintai. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini dapat beribadah dalam usia indah. Mari kita menyanyikan Mars Usia Indah. Kita para lansia Kristen yang seiman dan sepanggilan, berpadu dalam satu warga besar dengan kasih sebagai ikatan. Ikut Yesus, tetap setia, angkat salib, kabarkan Injil. Kita para lansia Kristen, hidup berbuah muliakan-Ku. Hidup berbuah muliakan-Ku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama usia indah beribadah menghadap Engkau ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, persekutuan usia indah pada pagi hari ini, para pelayan, para pemimpin pujian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di hari Rabu, ibadah usia indah. Nah, sebelum ayat hafalan, kita goyang-goyang dulu tangannya, kita kepal-kepal dulu tangannya, kita tepuk-tepuk seperti ini biar peredaran darahnya bisa lancar ya. Nah, seperti ini kita tepuk, kita begini. Nah, kita goyang-goyang lagi. Nah, ke depan 1 2 3 4 sampai 5 sampai 10, ke atas 1 2 3 4 5 sampai 10, ke belakang 1 2 3 4 sampai 10. Kembali kita goyang-goyang dulu, kita kepal-kepal ya sampai lemes. Baru kita pijit jari kelingking kita. Ayo, jari kelingking untuk apa? Untuk kesehatan jantung kita ya. Lalu jari tengah kita pijit juga sampai bunyi kletuk-kletuk ya, supaya kita nggak batuk ya, nggak kesedak kalau minum, nggak cegukan. Terus yang jempol ini untuk supaya kalau tidurnya nggak ngorok ya, nggak mengganggu teman kita di samping kiri kanan kita. Sekali lagi jari kelingking kita pijit, jari tengah ya, jari jempol kita ya. Terus kita kembali kepal-kepal dulu. Setiap hari kalau waktu kita senggang nonton TV, kita juga olahraga perenggangan tangan kita. Sebelum ayat hafalan, ayo cis dulu. Nah, ayat hafalan kita hari ini di dalam Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Selamat beribadah Opa Oma. Tuhan berkati. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita akan bersyukur kepada Tuhan pagi ini karena Dia telah memberikan kesempatan kita untuk menyembah Dia. Kita akan pujikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus tempat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Itulah pujian kita yang mengatakan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan kita yang telah mati bagi kita sekalian. Kita akan pujikan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hati kita terbuka untuknya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Shalom Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama bersyukur hari ini karena kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, dan kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah dalam ibadah usia indah pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Opa Oma sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti juga Opa Oma bisa melanjutkan sampai ayat yang ke-26. Saya hanya akan membacakan dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Silakan Opa Oma boleh melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Opa Oma, Jumat lalu kita bersama-sama merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, Opa Oma, pada hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh yang bernama Pilatus. Pilatus itu siapa sih, Opa Oma? Pilatus itu adalah seorang gubernur Roma yang pada saat itu orang-orang banyak setelah mereka menangkap Tuhan Yesus, mereka membawanya kepada Pilatus untuk diadili. Nah, pada saat itu dalam saat ia mengadili Tuhan Yesus, Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Ketika Pilatus ini bertanya kepada Tuhan Yesus itu bukannya menjawab ya atau tidak, tetapi Tuhan Yesus di sini menjawab, dikatakan dalam firman Tuhan, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Nah, jawaban ini membuat Pilatus itu mengalami satu kebingungan, Opa Oma sekalian. Dan saat Pilatus mengadili Tuhan Yesus, dia tidak menemukan satu kesalahan apapun yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Segala tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang banyak terhadap Tuhan Yesus itu tidak dapat dibuktikan. Tentunya Pilatus semakin bingung ya, Opa Oma sekalian. Nah, setelah Pilatus ini berseteru dengan Tuhan Yesus ya dalam pengadilan tersebut, kemudian Pilatus ini berseteru dengan orang-orang banyak. Apa yang menjadi perseteruannya, Opa Oma sekalian? Perseteruannya adalah orang-orang banyak itu menginginkan agar Tuhan Yesus ini dihukum, agar Tuhan Yesus ini disalibkan. Tetapi Pilatus itu tidak menemukan satu kesalahan yang membuat Tuhan Yesus ini harus menerima hukuman. Dan Pilatus berpikir untuk membebaskan Tuhan Yesus, untuk melepaskan Tuhan Yesus. Nah, Opa Oma, pada saat itu memang ada satu kebiasaan ya yang dilakukan oleh mereka untuk membebaskan salah satu tawanan pada hari raya. Dan Pilatus berpikir Tuhan Yesus saja yang dilepaskan, karena pada saat itu juga ada tawanan lain yang bernama Yesus Barabas, yang udah terkenal bahwa Yesus Barabas ini adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat kejam. Pilatus berpikir Yesus Barabas lah yang seharusnya dihukum, Yesus Barabas lah yang seharusnya disalibkan. Tetapi orang-orang banyak itu ya mendapatkan desakan dari para imam untuk menekan atau mendesak Pilatus agar Pilatus memilih Tuhan Yesus yang dihukum atau yang disalibkan. Tentunya adalah satu kondisi yang sangat sulit ya, Opa Oma. Satu sisi Pilatus merasa Tuhan Yesus ini tidak bersalah ya, dia tidak seharusnya dihukum. Tapi satu sisi dia takut terhadap orang-orang banyak yang saat itu berseteru, salibkan dia, salibkan dia. Opa Oma, di tengah situasi yang semakin memanas, Pilatus pada akhirnya memutuskan pilihannya untuk membebaskan
Yesus Barabas dan menghukum Tuhan Yesus. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang sejati. Ia diam karena ia mau mengikuti kehendak Allah. Ia diam karena ia mau rencana Allah itu tergenapi, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Opa Oma, Tuhan Yesus rela meninggalkan segala kenyamanannya untuk menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Sedangkan kita melihat Pilatus, Opa Oma. Dia adalah seorang pemimpin yang demi menyenangkan hati orang banyak, ia mengikuti omongan mereka. Ia lakukan semuanya itu karena ia tidak mau kenyamanannya itu terganggu. Opa Oma, seringkali bukankah kita lebih takut dengan pandangan orang lain terhadap diri kita daripada kita takut dengan firman Tuhan? Seringkali kita memilih apa yang orang lain itu katakan, sekalipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin karena kita ini sungkan, ya. Kita takut orang itu marah sama kita. Kita takut orang itu tersinggung sama kita. Sehingga kita memilih untuk mengikutinya atau melakukannya. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, ini Opa Oma ya, misal kita punya usaha gitu ya. Lalu orang menyarankan kita untuk berlaku curang, atau mungkin bisa pakai pesugihan seperti itu ya Opa Oma ya. Mungkin ada saran-saran yang lain yang diberikan kepada kita, yang kita tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita mulai berpikir, benar juga ya. Mungkin dengan cara itu usaha saya bisa lebih maju, usaha saya bisa lebih berkembang. Mari kita melakukan akan hal itu. Opa Oma, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk kita memberitakan kebenaran. Mari Opa Oma, kita menjadi anak-anak yang sama-sama menghidupi dan menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk semakin hari, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau agar kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari Opa Oma, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan, dan saatnya lah kami yang melakukan firman yang sudah Tuhan beritakan pada hari ini. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami pertolongan, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus menyatakan kebenaran di tengah dunia yang semakin hari semakin bobrok. Pakai kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan yang dapat menyatakan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.